Oke, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan video yang tadi. Jadi di salon Tasya Salon ini mempunyai nomor akun dan nama akun seperti akun khas dengan nomor akun 111, piutang usaha itu 112, kemudian perlengkapan dan sampai ke beban gaji. Jadi ini akun yang dimiliki oleh Tasya Salon. Lanjut ke analisis transaksi. Jadi sebelum menganalisis, kalian posisikan diri kalian itu sebagai bendahara ataupun akuntan yang mencatat di transaksi. Atau boleh juga posisikan diri kalian itu sebagai pemilik usaha, pemilik perusahaan. Oke, langsung saja kita ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Januari, Nyonya Tasya menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal usaha. Jadi pada kolom tanggal kita isi terlebih dahulu Januari, tanggalnya itu tanggal 1, kemudian keterangan. Nah, menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal usaha. Jadi kas perusahaan itu bertambah sebesar 50 juta. Dan akun modal itu juga bertambah. Nah, kas bertambah di posisi sebelah debit. Jadi kita mendebit akun kas sebesar 50 juta. Kenapa kas di debit? Karena kas termasuk kelompok akun aset atau aktiva atau harta. Ketika aset bertambah, maka harus dicatat di posisi debit. Kemudian modal perusahaan juga bertambah. Kita mengkredit akun modal, ini modal Nyonya Tasya. Untuk referensi kita kosongi terlebih dahulu. Kita di kolom debit kita kosongi, kemudian kita isi di kolom kredit sebesar 50 juta. Kenapa modal dicatat di sebelah kredit? Karena kelompok akun modal apabila bertambah maka dicatat di posisi sebelah kredit. Kemudian untuk keterangan kita isi setoran modal awal. Untuk referensi kita isi sesuai dengan nomor akun. Ketikkan kas dan modal. Untuk kas nomor akun 111 dan modal itu 311. Maka di kolom referensi kita isi kasnya itu nomor akun kasnya ini 111 dan kelompok akun modal ini mempunyai nomor akun 311. Lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 1 Januari, Nyonya Tasya membayar sewa ruko untuk bulan Januari sebesar Rp500.000. Pada kolom tanggal kita isi Januari, tanggalnya tanggal 1, keterangannya itu membayar sewa ruko untuk bulan Januari. Jadi akun yang terpengaruh itu akun beban sewa karena hanya 1 bulan saja termasuk ke beban, dan kas karena untuk membayar biaya sewa tersebut. Kita cek akun beban sewa ruko di nomor akun 511. Kita mendebit beban sewa ruko karena akun beban apabila bertambah kita catat di posisi sebelah debit atau di kolom debit. Ini sebesar Rp500.000. Untuk kolom kredit kita kosongi, kemudian kita akan mengkredit akun kas karena Nyonya Tasya membayar menggunakan uang.
kasnya berkurang di posisi sebelah kredit. Akan kita kredit sebesar jumlah yang dibayarkan, jadi sebesar 500 ribu rupiah. Kemudian jangan lupa di kolom keterangan ini membayar sewa bulan Januari. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yakni pada tanggal 2 Januari Nyonya Tasya membayar iklan di surat kabar sebesar 1.500.000 untuk 3 bulan secara tunai. Jadi Nyonya Tasya ini membayar biaya iklan untuk 2 bulan lainnya, yakni bulan Februari dan Maret. Jadi membayar biaya iklan untuk 3 bulan ini masuk ke kelompok akun iklan dibayar di muka. Kita cek iklan dibayar di muka, ini nomor akunnya 114. Oh ya, ini tadi belum diisi, beban sewa ruko itu 511. Isi lengkapnya itu 111. Jadi tanggalnya itu kita isi Januari tanggal 02, keterangannya itu iklan dibayar di muka. Ini sebesar 1.500.000. Iklan dibayar di muka itu termasuk kelompok akun aset. Jadi aset bertambah dicatat di sebelah debit. Kemudian kasnya kita kredit karena kas berkurang untuk pembayaran. Jadi kata kuncinya itu secara tunai. Jadi kasnya itu berkurang, kredit besar 1.500.000. Untuk referensinya itu iklan dibayar di muka itu memiliki nomor akun 114 dan kasnya itu 111. Untuk keterangannya itu membayar ini untuk keterangan di akun sesuai pemahaman kalian mengenai transaksi. Jadi kalian meringkas transaksi ini isinya, maksud transaksi itu apa, kita tulis di bagian keterangan di jurnal. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu di tanggal 2 Januari Nyonya Tasya membeli peralatan salon ke toko maju sebesar 15 juta secara tunai. Jadi akun yang terpengaruh itu akun peralatan dan kas. Kata kuncinya itu secara tunai. Jadi kasnya itu berpengaruh. Peralatan akan bertambah karena dibeli. Jadi peralatan itu termasuk kelompok akun aset. Apabila bertambah kita catat di sebelah debit. Jadi peralatan kita debit dan kasnya berkurang. Kas berkurang di posisi sebelah kredit karena kas termasuk kelompok akun aset berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi kita akan mendebit peralatan salon sebesar 15 juta di kolom kredit kita kosongi dan kasnya kita kredit karena kas berkurang sebesar 15 juta rupiah. Kas kita kredit sebesar 15 juta rupiah.
Jangan lupa untuk kolom keterangan pembelian perawatan tunai. Akte transaksi yang berikutnya. Pada tanggal 3 Januari, Nyonya Tasya membeli perlengkapan ke toko bintang sebesar 7 juta secara kredit. Maka akun yang terpengaruh itu akun perlengkapan akan bertambah, maka perlengkapan akan kita debit, dan hutang akan kita kredit. Karena hutang apabila bertambah, kita catat di posisi sebelah kredit. Jangan lupa tanggalnya itu Januari tanggal 03. Keterangannya itu perlengkapan bertambah sebesar 7 juta. Kemudian kita kosongi. Kemudian hutang usaha kita kredit. Kredit. Kemudian kita isi nominalnya sesuai transaksi, yaitu 7 juta. Untuk keterangan kita isi pembelian perlengkapan untuk referensinya kita isi akun perlengkapan itu mempunyai pengharapan 113 dan utang usaha itu mempunyai nomor akun 211. Lanjut ke transaksi yang nomor 6, yaitu tanggal 5 Januari Nyonya Tasya menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 2 juta secara tunai. Kita isi tanggalnya. Nah, menerima pendapatan, jadi kita menerima uang, menerima kas bertambah di posisi debit, jadi kita mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan jasa. Ingat, pendapatan itu apabila bertambah kita catat di sebelah kredit, jadi kita akan mendebit akun kas sebesar 2 juta rupiah. Kosongi, dan kita akan mengkredit akun pendapatan jasa. Start 2 juta rupiah juga. Referensinya itu akun kas 111, pendapatan jasa itu 14. Keterangannya pendapatan tunai. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Jadi tanggal 7 Januari Nyonya Tasya menyelesaikan jasa kepada pelanggan, yaitu Ibu Tessa sebesar 1 juta rupiah namun belum dibayar. Jadi pada kolom tanggal kita isi Januari, tanggalnya itu tanggal 7, keterangan. Nah, menyelesaikan jasa tapi belum dibayar. Jadi Ibu Tessa mempunyai hutang ke Nyonya Tasya. Jadi Nyonya Tasya itu mempunyai piutang atas jasa kepada Ibu Tessa. Jadi piutangnya itu bertambah. Piutang bertambah dicatat di sebelah debit karena piutang termasuk kelompok akun aset. Kemudian pendapatan jasa itu juga bertambah. Pendapatan dicatat di sebelah kredit. Jadi kita akan mendebit piutang usaha sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita akan mengkredit pendapatan jasa
sebesar 1 juta rupiah juga. Untuk keterangannya itu kita isi penerimaan pendapatan kredit. Kemudian transaksi yang ke-8, jadi pada tanggal 10 Januari Nyonya Tasya telah menyelesaikan jasa kepada pelanggan sebesar 4 juta, namun baru dibayar 2.500.000. Tanggalnya kita isi Januari tanggal 10. Kemudian keterangannya kita isi baru dibayar 2.500.000. Jadi kasnya itu bertambah sebesar 2.500.000, kemudian piutang usaha juga bertambah karena masih ada yang belum dibayar. Kemudian pendapatan jasa itu juga bertambah. Jadi kas kita debit sebesar 2,5 juta. Kemudian piutang usaha kita debit juga. Piutang usaha kita debit sebesar selisihnya. Jadi pendapatannya itu 4 juta, lalu baru dibayar 2.500.000. Jadi piutang usahanya itu sebesar 1.500.000. Kemudian kita akan mengkredit pendapatan jasa. Ingat, pendapatan itu apabila bertambah dicatat di sebelah kredit. Besar 4 juta rupiah. Kemudian kita isi keterangannya itu pendapatan bagian tunai, bagian kredit. Nah, untuk referensinya itu kas 111, untuk piutang usaha itu 112, pendapatan jasa itu nomor akunnya 411. Kita lanjut ke transaksi ke-9. Jadi tanggal 11 Januari Nyonya Tasya menerima pelunasan piutang dari Ibu Tesa tanggal 7. Kita catat tanggalnya, tanggal 11 menerima pelunasan piutang. Jadi kas kita menerima uang dari Ibu Tesa, jadi kasnya itu akan bertambah. Jadi kita akan mendebit akun kas dan akan mengkredit akun piutang, karena piutangnya itu sudah dilunasi. Piutang berkurang dicatat sebelah kredit. Jadi kita mengkredit akun piutang tanggal 7 sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita debit kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita mengkredit akun piutang usaha juga sebesar 1 juta rupiah. Untuk keterangannya kita isi pelunasan piutang. Referensinya itu kas 111 dan piutang usaha itu 112. Kita ke transaksi yang ke-10. Jadi pada tanggal 11 Januari Nyonya Tasya melunasi hutangnya kepada toko bintang. Itu transaksi yang ketiga. Kita isi dulu Januari, tanggalnya itu tanggal 11.
keterangannya itu melunasi hutang. Jadi hutangnya itu hutang perusahaan berkurang. Jadi hutang berkurang itu dicatat sebagai debit. Jadi kita mendebit hutang usaha dan mengkredit akun kas karena kasnya itu berkurang. Kas berkurang dicatat di sebelah kredit. Transaksi tanggal 3. Ini sebesar 7 juta rupiah. Jadi hutang Nyonya Tasya sebesar 7 juta rupiah itu berkurang. Kas dikredit juga sebesar 7 juta rupiah. Untuk keterangannya itu pelunasan hutang. Boleh juga secara rinci juga pada toko bintang. Untuk referensinya, utang usaha itu 211 dan kasnya itu 111. Ini sesuai dengan nomor akun ya. Kemudian transaksi yang terakhir. Jadi transaksi tanggal 30 Januari dibayar beban listrik sebesar 400.000, beban air sebesar 100.000 dan beban gaji sebesar 900 secara tunai. Jadi beban air, beban listrik, beban air, dan beban gaji itu bertambah. Beban bertambah dicatat di sebelah debit. Jadi kita akan mendebit 3 beban tersebut dan akan mengkredit akun kas karena kasnya itu berkurang. Kas berkurang dicatat di posisi sebelah kredit. Kembali jangan lupa kita isi 30 keterangannya itu beban air, beban listrik 400.000, kemudian beban air sebesar 100.000, kemudian beban gaji 100.000. Kemudian kasnya itu berkurang. Kita mengkredit akun kas besar total dari semua beban, yakni sebesar 1.400.000 rupiah. Untuk keterangannya itu pembayaran beban listrik, air, dan gaji. Secara tunai. Untuk referensinya itu beban listrik itu 512 dan air itu 513 dan gaji 514. Untuk akun kas nomor akunnya 111. Jadi untuk mempermudah pencatatan ke dalam jurnal, kalian harus hafal akun-akun dan kelompok akun seperti itu.